warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mariati, Bapak Amrolani, selamat malam. Selamat malam. Dalam keadaan sehat, Selamat alhamdulillah. malam. Sehat Alhamdulillah semua ya. sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Pada malam hari ini kita puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan dalam jaringan untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Pada praktik pertama, sebagai saya Elsa Putri Dewi Tirta sebagai pengamat yang bertindak sebagai coach pada praktik pertama ini adalah Bapak Amrolani. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Mariati. Sebelum kita mulai praktik pertama ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Amrolani selaku coach pada praktik pertama, hal apa yang Bapak Amrolani siapkan untuk praktik coaching kita pada malam hari ini? Ya, yang saya siapkan untuk coaching bersama coach kita nanti Ibu Mariati, saya menyiapkan berbagai pertanyaan. Semoga aja pertanyaan yang saya sampaikan nanti bisa membuat sebuah bisa menyelesaikan permasalahan coaching nanti gitu. Ya, berarti Bapak Amrolani berusaha menyiapkan pertanyaan yang berbobot untuk Ibu Mariati selaku coach. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu kita sudah malam, saya persilakan Bapak Amrolani sebagai coach dan Ibu Mariati untuk memulai praktik coaching kita yang pertama. Saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amro. Pak Amro sebagai coach. Selamat malam Ibu Mariati. Sudah lama tak jumpa. Iya nih Pak Amro. Sibukkah Pak Amro? Tidak lah Bu. Ibu, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Amro bisa minta waktunya enggak sebentar? Saya coba lihat dulu Bu ya. Oke. Kayaknya ada bisa Bu, karena saya tidak ada kerjaan juga untuk beberapa waktu yang akan datang. Oh, Kenapa, terima Bu? kasih Pak. Begini Pak, saya mau curhat nih Pak. Oh, Bu mau curhat. Emang Bu sedang ada masalah Bu ya? Iya Pak, itulah Pak, saya ini bingung. Jadi saya berencana mau bercerita dengan Pak Amro. Kalau Pak Amro punya waktu. Ya Bu, tenang saja Bu. Sekarang saya bisa Bu. Kalau boleh tahu Bu, tujuan Ibu setelah kita berdiskusi nanti, berkonsultasi nanti, kira-kira apa Bu tujuan yang diharapkan Ibu nanti? Baik Pak, begini Pak, saya kan akhir-akhir ini merasa siswa-siswa saya di kelas yang saya ampuh ini Pak kurang antusias dalam pembelajaran Pak. Bahkan ketika saya ngasih pekerjaan hanya 50% Pak yang mengantarkan tugas itu. Jadi saya mau minta dengan Pak Amro nih bagaimana caranya, solusinya agar anak saya antusias dalam pembelajaran yang saya berikan ini Pak. Oh, jadi permasalahan Ibu ini ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan tugas Bu ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu Bu ya, solusi apa yang sudah Ibu lakukan selama ini Bu?
untuk Oh, mengatasi masalah ini, Bu? Apakah tidak ada yang Ibu lakukan? sebetulnya Pak, kalau yang sudah saya lakukan, saya sudah mencoba menggunakan pembelajaran Pak. Sudah saya coba menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Mulai dari saya membuat bahan pembelajaran, media pembelajaran Pak. Tapi anak saya kurang antusias Pak dalam pembelajaran ini. Bagaimana menurut Bapak? Kalau boleh tahu lagi, yang sudah Ibu lakukan membuat pembelajaran yang menarik berarti Ibu ya. Iya Pak. Dan sepertinya dari solusi yang Ibu buat tadi masih belum bisa memuaskan harapan Ibu ya. Iya Pak. Begitu. Nah Bu, kira-kira Bu ya, menurut Ibu di sekolah itu ada gak sih guru yang sangat berpengaruh Ibu, yang mungkin menurut Ibu menjadi guru teladan lah gitu? Ada Pak. Kayak guru yang lebih senior lah dari saya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu apabila Ibu mencoba nih, kira-kira kalau Ibu mencoba untuk berkonsultasi atau melibatkan Ibu tersebut, bagaimana kalau menurut Ibu? Saya rasa mungkin bisa Pak ya. Saya minta bantuan beliau untuk meminta pendapat beliau tentang bagaimana anak saya bisa antusias kembali dalam pembelajaran ini. Jadi menurut Ibu melibatkan guru tersebut bisa menjadi salah satu solusi Bu ya? Ya, mungkin bisa Pak. Insya Allah bisa. Itu Ibu sudah mendapatkan satu solusi sendiri. Nah, kira-kira Bu, selain itu Bu, kira-kira kalau misalkan Ibu berkonsultasi dengan kepala sekolah, bagaimana Ibu? Apakah bisa menjadi solusi juga atau bagaimana menurut Ibu? Kalau berkomunikasi dengan kepala sekolah mungkin bisa Pak, tapi kan kalau untuk menghadap kepala sekolah saat-saat ini saya merasa karena kepala sekolah sibuk Pak, jadi mungkin saya berkolaborasi dulu dengan teman sejawat aja lah Pak. Nah, kira-kira Ibu mau melibatkan satu orang guru saja atau melibatkan banyak guru nanti Bu kira-kira? Saya coba dulu berkomunikasi dengan satu orang Pak ya. Nanti setelah itu rencananya baru saya akan membicarakan dengan rekan guru lainnya. Aduh, itu menurut saya Bu ya, solusi atau tindakan yang Ibu lakukan ini bisa menjadi sebuah penyelesaian nanti untuk permasalahan Ibu ini. Iya ya Pak ya. Akhirnya. Nah, kira-kira Ibu, harapan Ibu ke depannya apa Bu? Kalau misalkan dari solusi yang sudah Ibu dapatkan tadi diterapkan. Ya, harapan saya mau murid saya lebih antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian mungkin mereka lebih semangat lagi dalam belajar dan bisa mendapatkan nilai yang lebih memuaskan Pak. Amin. Semoga aja Bu ya. Saya mendoakan juga lah semoga anak-anak Ibu jauh lebih meningkat setelah Ibu menerapkan solusi yang baru Ibu ingin terapkan nanti Bu ya. Iya Pak. Bu, semangat, pokoknya semangat Bu ya. Saya yakin Ibu adalah guru yang profesional. Baik Pak. Kalau begitu terima kasih Pak atas nasihatnya, atas waktunya. Baik Bu. Kalau ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali setelah saya mengamati coaching yang Bapak
Amrolani lakukan kepada Ibu Mariati semuanya sudah terlihat bagus. Pak Amro sudah bisa memberikan pertanyaan yang mungkin bisa menjadi solusi untuk curahan hati dari Ibu Mariati. Tapi mungkin yang kurangnya yang ingin saya apakan mungkin hanya saja setelah Pak Amro tuh belum coaching kan tidak mungkin harus satu kali pertemuan tuh selesai gitu kan. Nah, tadi tuh belum ada temu janji berikutnya tadi tuh gitu. Jadi mungkin hanya itu mungkin yang bisa saya berikan pandangan selaku pengamat dan masukan. Jadi nanti Bu Ati kan nanti setelah melaksanakan apa yang diucapkan apa yang sudah Ibu Ati sendiri temukan dari percakapan coaching ini harus ada dulu parameternya gitu. Besok ketemu lagi sama Pak Amro, tanyain lagi gitu. Mungkin itu saja ya Ibu untuk sesi 1 praktik kita ini. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Tirta. Oke, saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya langsung dulu kepada coach yang akan melakukan kegiatan coaching bersama coach nanti. Saya akan bertanya kepada Ibu Ati. Halo Ibu Ati, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah Ibu, baik juga, sehat. Baik Ibu, saya mau bertanya sama Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan coaching dengan Ibu Tirta? Oh, kalau bisa malam ini Pak. Karena malam ini waktu saya agak banyak. Kalau besok saya mungkin agak sibuk. Jadi saya berharap malam ini dapat melakukan coaching bersama Ibu Tirta. Oh, baiklah Bu. Kira-kira saat melakukan coaching nanti Bu, apa yang telah Ibu persiapkan? Mungkin ada 3 Pak ya yang bisa saya katakan di sini yang sudah saya persiapkan. Yang pertama tentunya saya mencoba untuk menghadirkan diri saya secara utuh dalam coaching ini. Kemudian saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti dapat dijawab oleh Ibu Tirta sebagai mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian mungkin saya juga akan menjadi pendengar yang baik, yang aktif untuk Ibu Tirta. Kalau boleh tahu Bu, dari jawaban-jawaban yang Ibu utarakan tadi, kira-kira mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Bagian mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Saya rasa mungkin bagian pertanyaan Pak ya, karena sebetulnya kuncinya di bagian pertanyaan ini. Kalau pertanyaan yang berbobot Ibu ya? Iya. Oke Bu, kalau begitu selamat melaksanakan coaching Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu Tirta. Waalaikumsalam Bu Ati. Aduh, apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ati. Ketemu Bu Ati saya semakin sehat nih Bu Ati. Alhamdulillah, semoga kita sehat Bu ya. Katanya Ibu ada masalah nih, mau bicara dengan saya. Apa Iya. tuh Bu? Iya nih Bu Ati, ada hal yang ingin saya bicarakan kepada bersama Bu Ati. Mungkin Bu Ati bisa membantu saya. Ada hal yang dalam ganjalan hati saya itu Bu Ati. Jadi saya ingin bercerita dengan Bu Ati. Oh, apa tuh Bu? Insya Allah saya akan mencoba mendengarkannya. Iya Bu Ati, beberapa bulan terakhir ini saya itu merasa diri saya tuh capek gitu Bu Ati, gelisah kayak gitu Bu Ati ya. Mungkin itu Bu Ati karena saya kan
guru, tugas utama saya adalah guru kelas. Kemudian saya juga mengikuti TGP ini kan ya Bu Ati ya. Iya. Terus selain itu saya juga kan operator sekolah gitu. Jadi saya merasa kadang-kadang ketika mengajar tuh saya tuh tidak maksimal gitu, Bu Ati. Karena saya merasa capek gitu Bu Ati. Ada hal-hal yang biasa saya lakukan tidak saya lakukan gitu. Nah, mungkin saya kurang juga berkegiatan di luar rumah. Biasa kan saya mungkin yasinan apa gitu kan. Saya juga ada bendahara gitu. Jadi bendahara di satu komunitas gitu. Tapi semenjak beberapa bulan ini saya jarang hadir gitu Bu Ati. Gitu Bu Ati. Baik. Kalau saya tangkap di sini, mungkin Ibu merasa capek dan gelisah Bu ya, dalam mengajar tidak maksimal. Itu Bu ya. Iya Bu Mungkin Ati. ini akibat pekerjaan yang terlalu banyak Ibu sandang Bu ya. Iya Bu Ati. Nah, baik. Ibu Tirta, sebetulnya tujuan Ibu kita mengadakan coaching ini apa sebetulnya yang ingin Ibu capai? Mungkin saya berharap dari pembicaraan kita malam ini, bagaimana saya itu bisa memprioritaskan gitu, mana yang harus saya dulukan gitu, supaya hal-hal yang mengganggu itu seperti di sini mengajar saya kurang gitu Bu Ati. Saya merasa tidak seperti biasa, kemudian tugas-tugas itu tuh tidak terlaksana dengan baik kayak gitu Bu Ati. Jadi saya tuh pengen bagaimana lah saya tuh bisa mengaturnya supaya di LMS itu saya betul-betul begitu mengerjakan tugas LMS. Saya akui Bu Ati, kadang-kadang saya mengisinya tuh saya baca gitu kan Bu Ati, kemudian saya cuma copy paste, saya masukkan aja di dalam Q&A-nya gitu tanpa saya baca, karena saya memikirkan tenggat waktunya gitu sudah hampir dekat gitu Bu Ati. Jadi tujuannya Bu Ati, bagaimana saya bisa menjalani semuanya dengan baik. Oke. Berarti Ibu ingin semua tugas-tugas Ibu berjalan dengan baik Bu ya. Iya Bu. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan agar semua pekerjaan yang Ibu pegang nih bisa berjalan dengan baik atau sesuai dengan keinginan Ibu? Kalau sejauh ini kan Bu Ati, kalau dulu kan saya kalau mengajar yang memberatkan saya itu kan Bu setelah TKP gitu, mengajar tepat waktu gitu. Kalau biasanya saya bisa Bu memprioritaskan ini dulu yang saya kerjakan gitu, kemudian baru kegiatan di luar rumah. Nah sekarang saya tidak pernah lagi Bu mengerjakan pekerjaan di luar rumah itu Bu, tidak aktif gitu Bu. Baik, kira-kira dari sekian banyak kegiatan itu mana yang dahulu Ibu kerjakan yang lebih penting menurut Ibu kerjakan? Tentu saja yang paling penting itu kan Bu mengajar di kelas gitu Bu, supaya maksimal tentunya. Kemudian yang kedua tentu saja tugas-tugas di LMS ini Bu gitu. Kan kadang-kadang kan tidak bisa maksimal gitu Bu. Tapi kalau ditanya yang mana saya prioritaskan, tentu saja saya mengajar dulu di kelas karena itu adalah tanggung jawab saya pada murid-murid gitu. Tapi tugas saya di CGP juga tanggung jawab saya Bu, karena saya sudah masuk dalam pendidikan ini gitu. Baik, kalau saya amati di sini Ibu mungkin butuh waktu Bu ya, butuh waktu mana yang lebih tepat untuk mengerjakannya. Nah, menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan agar semua tugas-tugas Ibu itu bisa terlaksana? Mungkin begini, mungkin Bu Ati ya, misalnya kan kalau pada hari kalau di sekolah itu kan Bu tidak full, mungkin saya kan tidak full juga kan di kelas sebagai wali kelas kan Ibu ya, kan ada juga guru mata pelajaran yang masuk mungkin Bu Ati ya. Mungkin di sela-sela saya ketika guru pelajaran itu masuk, mungkin saya bisa gitu Bu Ati mengerjakan tugas LMS saya mungkin di sela-sela itu mungkin Bu Ati.
atau kalau misalnya hari Sabtu gitu kan Bu Ati, biasanya kan hari Sabtu tuh kegiatannya tuh senam gitu Bu Ati. Kemudian ada belajar di luar kelas, itu biasanya kami lakukan kan bersama-sama. Tapi ada piketnya gitu Bu Ati. Minggu ini yang jadi pembina senam ini ya. Mungkin ketika hari Sabtu itu kegiatan itu tidak saya pegang, mungkin di situ saya ambil waktu mempersiapkan untuk pembelajaran dalam 1 minggu gitu kan, atau mengerjakan LMS juga pada saat itu gitu. Jadi kedua-duanya itu bisa apa namanya Bu Ati, bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi kalau hari Sabtu kalau tidak giliran saya jadi pembina kegiatan, mungkin saya mempersiapkan untuk pembelajaran dari Senin sampai ke Sabtu berikutnya. Kalau seandainya guru mata pelajarannya masuk, saya usahakan untuk mengerjakan LMS-nya. Ini gitu Bu Ati. Nah, bagus tuh Bu Tirta. Jadi dalam arti kata Ibu Tirta sudah bisa manajemen waktunya, sudah baik dalam manajemen waktunya. Nah, sejauh ini apakah sudah ada rencana untuk melakukan perihal kegiatan-kegiatan Ibu ini, misalnya memilah pekerjaan ini kapan dikerjakan gitu Bu? Atau mungkin ada teman Ibu yang Ibu minta bantuannya dalam manajemen waktu Ibu nih? Mungkin nanti saya ada kan guru di sekolah itu, maksudnya tuh guru honor gitu. Tapi waktu dia memiliki jam mengajarnya sedikit gitu Bu Ati. Mungkin nanti kalau misalnya seperti ekstrakurikuler kayak gitu kan, atau pekerjaan saya yang sebagai operator sekolah itu, mungkin saya limpahkan saja barangkali kepada adik yang honor ini gitu kan, karena dia kan punya waktu sedikit sambil saya bimbing begitu Bu Ati kan. Jadi mungkin saya harus melepaskan dulu operator ini mungkin selama saya pendidikan CGP ini mungkin Bu Ati, nanti saya kerjasama sama dia dengan melapor dulu dengan kepala sekolah gitu. Mungkin begitu Bu Ati. Oh baik, kira-kira kapan itu Bu akan Ibu lakukan? Membicarakan dengan kepala sekolah atau meminta bantuan pada yang kawan Ibu itu? Secepatnya mungkin Bu Ati, karena kan kita dalam pendidikan ini tinggal beberapa bulan lagi kan Bu Ati. Rasa saya dalam beberapa bulan ini pun tugas-tugas kita kan amat banyak sekali Bu Ati gitu. Mungkin dalam waktu dekat, besok mungkin saya bicarakan dulu dengan adik honor ini, kalau dia bisa membantu saya begitu kan. Nanti setelah itu baru kami berdua menghadap kepala sekolah gitu. Gitu mungkin. Oh baik, nah itu betul sekali Ibu Tirta, dan saya malah support sekali untuk Ibu Tirta, sehingga apa yang Ibu Tirta ingin capai, apa yang ingin Ibu Tirta lakukan bisa terlaksana seimbang antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang seterusnya. Semangat Ibu Tirta. Iya Bu Ati. Saya yakin Ibu Tirta bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih Bu Ati. Ya, sama-sama Ibu Tirta. Oh, jangan lupa Ibu Tirta ya, kalau ada perubahan tentang ini atau ada kemajuan, calling saya kembali Ibu Tirta ya, atau mungkin kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Iya, terima kasih banyak Bu Ati. Nanti pasti saya sampaikan hasil pertemuan saya besok dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan adik honor tadi, sebagai perkembangan saya begitu. Tapi nanti kalau seandainya saya butuh bantuan Ibu Ati lagi, boleh ya Bu Ati ya? Boleh. Insya Allah saya selalu siap untuk membantu Ibu Tirta. Terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okelah Ibu Tirta dan Ibu Mariati, saya beri applause dulu untuk ibu berdua, karena menurut saya sangat luar biasa sekali kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Tirta dan Ibu Mariati. Menurut saya selaku sebagai pengamat, apa yang sudah dilakukan Ibu Tirta dan Ibu Mariati
sudah sangat baik sekali dan percakapannya mengalir begitu saja sehingga membuat saya menjadi terkesan. Ini saya tidak mencatat apapun ini karena bagi saya kegiatan coaching yang sudah dilakukan ini sangat memenuhi alur kita. Karena memang pesertanya ada yang bernama Ibu Tirta. Jadi sangat sesuai dengan alur ceritanya ya. Apa yang sudah jadi tujuan awal tadi dari seorang coach kepada coach tadi sudah terpenuhi semua, dan coachnya juga memberikan penguatan, memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya, dan itu sangat baik sekali. Dan itu saja mungkin pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Tirta dan Ibu Hayati. Terima kasih. Terima kasih Pak Amro. Terima kasih Pak Amro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Tirta, Bapak Amro. Selamat malam. Selamat malam Bu. Baiklah, pada sesi ketiga ini kita masuk akan memperagakan coaching yang bertindak sebagai coachnya Ibu Tirta, sedangkan sebagai coachnya Bapak Amrolani dan saya Mariati sebagai pengamat. Tapi sebelum itu saya akan bertanya kepada Ibu Tirta sebagai coach. Silakan. Assalamualaikum Ibu Tirta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini Ibu Tirta akan mengadakan coaching sama Pak Amro ya, Bu Tirta ya? Nah, iya Bu Ati. Kapan Ya, Bu. itu Bu? Malam ini juga yang kami akan laksanakan Ibu Ati. Oh baik. Tapi sebelum itu, apa yang sudah Ibu persiapkan Ibu sebagai coachnya? Ya, sebagai coach ya tentu saja yang harus saya siapkan sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh, kemudian mendengarkan dengan sepenuh hati, menjadi pendengar yang baik, dan berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot kepada coach. Oke, berarti ketiga Bu ya. Nah, dari ketiga unsur itu kira-kira yang paling sulit Ibu lakukan yang mana itu Bu? Yang paling sulit Bu Ati mungkin bagi saya adalah membuat pertanyaan yang berbobot dan terbuka itu Bu Ati. Oke. Saya berharap Bapak Amro dengan Ibu Tirta bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi saya persilakan Bapak Amro dan Ibu Tirta. Baik Ibu, terima kasih. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iam, apa kabarnya Iam? Baik Kak. Aduh, udah lama saya tak ke rumah kakak. Iya, Kakak ini. udah lama tak nampak muka Iam. Sehat ya Am? Alhamdulillah Kak, sehat. Kakak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iam, kemarin katanya ada yang mau diobrolkan nih. Kita mau ngobrol apa malam nih Am? Iya nih Kak. Saya ada sedikit mau curhat nih Kak sama kakak. Apa tuh Am? Tapi sebelumnya Kak, kira-kira kakak ada waktu nggak? Kira-kira nih, takutnya mengganggu kakak juga nih nanti. Untuk saat ini ada, insya Allah ada. Yang penting yang mengganjal di dalam hati itu bisa diluahkan begitu. Kira-kira apa tuh Am? Bolehlah kita berceritakan. Oh, kalau ada alhamdulillah saya terima kasih atas waktunya diberikan. Begini Kak, saya ini ada masalah sedikit sekolah nih Kak. Iya. Itu Kak,
kan saya kan di sekolah kan mengadakan kegiatan literasi kayak. Mm-mm. Nah, kegiatan literasi itu saya terapkan sebelum belajar dimulai, Kak. Jadi, siswa-siswa itu saya suruh mereka membawa buku cerita dari rumah masing-masing. Kemudian mereka suruh membaca gitu kan. Akan tapi, Kak, ada permasalahan yang saya temukan. Ada dua permasalahan yang paling utama nih, Kak. Ya. Yang pertama, tiga kali pertemuan ada beberapa siswa yang tidak membawa buku cerita, Kak. Biasanya kalau cuma satu kali saya pinjamkan, kemudian saya nasihati gitu, Kak ya. Nanti besok bawa ya, saya bilang begitu. Nah, tapi dari 3 kali pertemuan masih mereka tak mau bawa. Jadi saya bingung juga ini mau bagaimana lagi dengan anak ini. Padahal teman-teman yang lain itu bawa semua gitu kan. Itu permasalahan pertama, Kak ya. Yang kedua, ada juga nih satu siswa yang usil banget, Kak. Saya suruh membaca, tapi dia kerjaannya mengganggu temannya gitu. Jadi temannya itu komplain sama saya, protes, Pak nih Pak mengganggu, jadi saya tidak konsentrasi membaca katanya. Begitu, Kak. Jadi saya sudah saya nasihati si anak ini, tapi tidak tahu, kayak tidak ampuh gitu yang sudah saya lakukan itu. Itu yang bikin saya tunda gulana nih, Kak. Jadi gitu ya, Am ya. Jadi tadi permasalahannya literasi tentang buku cerita, terus ada anak yang usil gitu ya. Jadi ya karena dia tak membaca tadi ya. Jadi ada dua permasalahan di dalam satu curahan hati ini, ada dua permasalahan. Itu ya. Ya, Kak. Jadi tujuan IAM untuk kita bercerita malam ini apa ya kira-kira ya tujuannya dari itu tadi yang sudah IAM ceritakan tadi yang panjang lebar itu tuh, kira-kira tujuannya apa ya, Am? Ya tentu saja, Kak. Saya ingin permasalahan yang saya alami ini bisa selesai dan mendapatkan solusinya gitu, Kak. Gitu ya. Kira-kira ketika IAM melaksanakan kegiatan literasi tadi tuh, maka IAM ada menemukan hambatan begitu. Hambatan banyak sih, Kak, hambatan. Saya merasa saya sendiri itu saya keteteran gitu, Kak, karena saya yang handle sendiri kan, Kak. Nah, itu mungkin hambatan yang saya rasakan ya. Kemudian saya nggak bisa, apalagi muridnya banyak gitu kan, kayak tapi saya sendiri gitu kan. Nah, itulah mungkin Kak hambatannya, Kak, salah satunya. Jadi sampai Am tuh mungkin terlambat makan mikirkan itu, mungkin gitu ya, Am ya, karena saking banyaknya siswa yang harus diurus gitu ya, Am. Jadi terbawa ke diri sendiri gitu ya. Jadi kakak mau tanya lagi nih, di dalam kalau kalau kakak nih buat skala gitu kan, skala 1 sampai 10 dari pekerjaan IAM ini, kira-kira IAM ada di posisi berapa? Masih posisi 6, Kak, masih kecil kayaknya. Jadi untuk mencapai tujuan IAM sekarang tuh, IAM tuh masih dalam posisi 6 ya. Iya, Kak. Berarti saya bisa membayangkan tuh tugas IAM dalam literasi itu dari sekian banyak siswa, hanya IAM yang yang menghandle gitu kan. Cukup banyak, sungguh betul-betul Iya, Kak, menjadi beban memang gitu kan. Nah, selanjutnya Am, strategi apa iya, yang Kak. strategi apa kira-kira yang bisa IAM lakukan untuk
secara efektif untuk menemukan tujuan yang tadi kita bahas gitu. Kira-kira strategi IAM itu seperti apa gitu? Kalau yang sudah saya lakukan Kak ya, ya saya menasihati siswa tersebut. Kemudian yang kedua saya meminta mereka untuk belajar bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan. Kalau disuruh membawa buku cerita, bawa gitu kan. Nah, baru itu yang sudah saya lakukan. Nah, apa mungkin gak ya? Karena saya merasa keteteran tadi, merasa menghandle sendiri. Apakah saya mungkin butuh bantuan guru lain? Apakah ya? Nah, itu Ya, mungkin gitu kan. Mungkin IAM dibutuhkan bisa jadi tuh kita harus butuh teman gitu kan, yang bisa membantu begitu. Udah bagus sekali itu pikiran IAM itu. Jadi bagaimana selanjutnya Am? Sepertinya ya saya sepertinya harus melibatkan guru-guru yang lain nggak kayaknya Kak? Bagaimana menurut Kakak kalau saya melibatkan guru-guru yang lain? Itu bagus Am, bagus. Melibatkan guru-guru lain itu bagus gitu kan. Paling tidak kita bisa mengurangi beban atau bisa dijadikan teman berbicara gitu, sehingga beban itu tidak kita sendiri gitu menanggungnya gitu kan. Selanjutnya Am, tadi kan Am bilang tuh parameter ukuran posisi Am sekarang di posisi ke-6 gitu ya. Kemudian bagaimana sih gitu tolak ukurnya gitu nanti dari keberhasilan IAM tadi mau naik jadi berapa gitu. Tolak ukurnya itu seperti apa supaya IAM dari 6 naik jadi berapa gitu. Kira-kira tolak ukurnya apa gitu. Saya inginnya kegiatan literasi di sekolah saya ini Kak bisa berjalan aktif secara terus-menerus dan siswanya bisa bernalar kritis, tidak hanya sekedar membaca, tapi mereka tidak bisa memiliki nalar yang kritis. Nah itu. Jadi parameternya nanti ketika mereka menuliskan intisari dari buku baca mereka paham apa yang mereka baca gitu Kak. Jadi nanti akan saya berikan jurnal literasi mereka. Nah dari jurnal literasi mereka kita akan mengetahui ternyata apa yang mereka baca ini sudah sesuai dengan isi bacaan. Nah itu parameternya gitu. Bahwasanya kegiatan literasi ini berhasil gitu. Makanya saya ingin menaikkannya menjadi angka 9-10 kalau bisa Kak. Jadi dengan untuk menaikkan angka level 10 tadi IAM mengambil jalan tadi minta bantuan kepada rekan gitu ya, supaya mencapai yang parameter 10 tadi seperti IAM katakan tadi. Jadi tadi IAM sudah bilang akan meminta bantuan, akan melibatkan guru lain Kak? Ya, melibatkan guru lain gitu kan. Nah, kira-kira tuh kapan itu akan IAM lakukan? Nah, selain meminta bantuan guru lain, ada strategi lain gitu supaya anak ini membawa buku tadi cerita gitu. Kira-kira lah apa gitu. Selain itu. Ada sih Kak, saya punya kepikiran untuk membuat literasi itu menjadi tidak monoton hanya sekedar membaca. Saya ingin mungkin sesekali mendengarkan sebuah dongeng melalui speaker Kak. Begitu Kak. Jadi tidak selalu. Itu kan termasuk literasi kan Kak? Iya, literasi juga. Melalui audio visual gitu kan Kak ya. Jadi kalau ketika anak yang tidak membaca buku kan ya bisa seperti itu ya. Bagus. Bagus itu idenya Am. Setelah minta pertolongan, minta bantuan teman, merubah cara kita membuat programnya. Gitu ya Am ya? Oh iya Kak. Udah bagus sekali. Kira-kira kapan ya Am mau dilaksanakan? Kalau bisa sih Kak, saya akan melaksanakan secepatnya. Kemungkinan minggu depan lah Kak saya akan melaksanakannya.
Dimulai dari mana dulu tuh Am? Membuatnya, melaksanakannya itu. Supaya ada komitmen gitu kan, membangun komitmennya seperti apa yang Ikam lakukan supaya untuk berjalan yang seperti Ikam rencanakan gitu. Saya akan pertama saya akan membuat itu dulu, kayak membuat list dulu, programnya dulu seperti apa Ya. bagusnya. Kemudian saya akan mengajak berdiskusi sama guru-guru lain, berkonsultasi sama kepala sekolah juga mengenai kegiatan literasi ini. Kedepannya nih saya akan mengajak guru-guru lain juga, tidak hanya saya sendiri gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan menentukan jadwalnya juga, hari jadwal guru-gurunya, kapan-kapan gitu Kak, seperti itu. Wah, bagus sekali Am. Kakak rasa itu sudah salah satu potensi yang Am punya gitu kan. Kita memang harus bekerja sama apa semuanya ya. Kakak rasa Am bisa melaksanakan itu. Tapi tentu saja dengan motivasi, semangat yang kuat ya Am. Terima kasih Kak. Aduh, saya sangat senang sekali ini bisa berkonsultasi sama Kakak. Akhirnya setidaknya saya sudah membuka wawasan saya Kak untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Ya Am, semangat terus ya Am ya. Nanti Ya, kapan kita ketemu lagi Am? Ketemu janji lagi nih. nanti kayak kalau saya sudah melaksanakan menerapkan solusi ini minggu depan kan Kak. Nah, mungkinan setelah saya melaksanakan ini saya akan langsung kabarin Kakak mengenai hasilnya nanti Kak. Iya. Jadi hasilnya itu apakah perlu lagi nanti bantuan dengan Kakak gitu kan ya? Iya, saya mohon minta tolong sama Kakak lagi ya Kak ya. Boleh Kak ya? Boleh, asal kita kondisikan waktunya gitu kan. Nah, semoga Oh iya Kak, siap Kak. Iya, kan hanya 10-20 menit itu kan tidak lama ya Am ya. Sukses selalu ya Am. Iya Kak. Iya. Ya Kakak, terima kasih banyak sudah mendengar curhat saya dan berbagi ilmu sama saya hari ini. Ya. Baiklah kalau gitu Kak, saya mau pulang dulu Kak ya. Ya, sehat-sehat ya Am. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Kak. Oke, alhamdulillah terlaksana, tercapai. Kalau Kakak kalau disuruh menilai coaching tadi minimal sudah dapat 10. Cuman Kakak sebagai pengamat, sebetulnya alur Tirta sudah bagus, sudah terlaksana. Dari tahapan-tahapannya itu Kakak acungkan 2 jempol. Cuman sedikit masukan. Ini untuk sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach tadi itu sudah menggigit, sudah merupakan pertanyaan yang memang seharusnya bisa menuntaskan solusi yang akan diharapkan oleh Pak Amrolani tadi. Sebetulnya tadi Kakak mengharapkan Pak Amro tadi apa ya yang lain lagi gitu loh untuk dia memberikan literasi itu. Mungkin dengan mengadakan anaknya tadi itu kan bermain-main tuh. Mungkin Pak Amro, mungkin kita mengadakan Sabtu bercerita, atau anak yang membaca buku itu ditantang untuk bercerita. Jadi dia giat dalam membaca buku. Tak apa Pak Amro ya, sedikit sedikit koreksi. Tapi secara keseluruhan oke. Jadi itu saja yang bisa. Tidak apa-apa Bu. Oke, ya. Terima kasih Bu atas umpan tadi. Sama-sama Amro. Baiklah, Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.